아이 뭐 지금은 몸 상태들이 워낙 무거운 상태이기 때문에 부상 없이 선수들이 컨디션을 조금씩. Mengejutkan, Sintayong kembali coret satu pemain jelang Piala AFF tahun 2023. Pemain PSIS Semarang Alfeandra Dewangga dipastikan batal membela timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF U23. Sebelumnya pemain andalan PSIS ini memang telah dikabarkan mengalami cedera hamstring. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera saat membela PSIS melawan Arema pada pekan ke-7 Liga 1 pada Rabu 9 Agustus 2023. Meski saat itu Dewangga mengalami cedera hamstring, PSIS masih melepas pemain muda ini ke timnas U23 Indonesia. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menjelaskan bahwa Alfeandra Dewangga memang masih diberangkatkan ke Jakarta. Dewangga tetap berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Yoyok menceritakan bahwa sebenarnya Dewangga bergabung ke Jakarta tidak dalam kondisi fit. Sebab tim dokter tim PSIS menyatakan ia mengalami cedera hamstring. Namun menurut Yoyok akan lebih baik jika kondisi Dewangga juga diperiksa lagi oleh tim dokter timnas U23 Indonesia. Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan juga oleh tim dokter timnas U23 Indonesia, Dewangga cedera. Terkait Dewangga, sebenarnya setelah pertandingan melawan Arema Football Club, ia telah mengalami cedera hamstring, ujar Yoyok Sukawi. Pernyataan dari tim dokter timnas yang diungkapkan oleh Yoyok itu cukup jelas. Bahkan Dewangga mengalami cedera dan tidak bisa dimainkan. Pemain yang turut membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 itu bahkan diharuskan istirahat. Sehingga bisa disimpulkan Dewangga tak akan ikut dibawa Sintayong ke Thailand untuk menghadapi Piala AFF U23. Setelah di timnas, dia diperiksa lagi sama dokter timnas Indonesia dan ternyata Dewangga benar-benar cedera dan tidak bisa main, cerita Yoyok. Thomas Doll kumat lagi dan ngamuk ngomong gini soal kebijakan PSSI. Pelatih Thomas Doll tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan Komisi Disiplin Komdis PSSI kepada kiper Persija Jakarta, Andritanye Ardiasa. Berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI Jumat 11 Agustus 2023, Andritanye Ardiasa menerima sanksi larangan 1 kali tampil dan denda 10 juta rupiah. Andritanye Ardiasa dianggap melakukan gerakan tambahan menendang pemain lawan yang luput dari perhatian perangkat pertandingan pada pekan ke-7 Liga 1 kala Persija menjamu Borneo Football Club di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Rabu 9/8/2023. Dengan demikian, Andritanye Ardiasa akan absen memperkuat Persija saat menantang Madura United pada pekan ke-8 Liga 1. Saya tidak puas dengan keputusan ini karena aksi seperti itu gerakan tambahan menendang pemain lawan juga dilakukan oleh pemain Borneo, ucap Thomas Doll. Jadi dia Andritanye Ardiasa tidak ada tim, saya tidak mengerti situasi ini. Karena menurut saya semua orang bisa melihat situasi ini, sambung pelatih asal Jerman tersebut. Menurut Thomas Doll, Andritanye Ardiasa tidak seharusnya diganjar larangan bermain. Dan tidak perlu main scores dia Andritanye Ardiasa 1 pertandingan, ini pendapat kami, tutur mantan pelatih Borussia Dortmund itu. Asnawi Mangkualam diincar 3 klub K-League 1, nilai kontraknya bisa melonjak tinggi. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub K-League 1 setelah tampil memukau bersama Jeonnam Dragons. Berbagai pujian dan sorotan pun didapatkan mantan pemain PSM Makassar ini karena mampu menampilkan permainan gemilang. Maka, tak heran jika Asnawi menjadi incaran banyak klub termasuk dari kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Salah satu akun di Instagram @cleague_id mengabarkan bahwa Asnawi sedang mempertimbangkan untuk memutus kontrak dengan Jeonnam Dragons. Asnawi ingin mencari tantangan baru dan naik kelas ke K-League 1 musim depan. Asnawi dikabarkan ada kemungkinan besar untuk memutuskan kontraknya bersama Jeonnam Dragons dan sedang mencari celah di klub K-League 1, isi unggahan @cleagua_id. Disebutkan sudah ada 3 klub yang menjadi target Asnawi jika hijrah dari Jeonnam Dragons. Klub pertama adalah Suwon Football Club yang masih belum memiliki kuota pemain asing belum lengkap.
Lalu yang kedua, ada Gwangju Football Club merupakan klub K-League 1 yang saat ini duduk di peringkat ke-7 klasemen. Meski dekat ke papan atas, klub ini nyatanya punya lubang di sektor bek kanan. Selanjutnya yang ketiga ada Jeju United. Tentu bukanlah nama asing bagi pemain andalan Shin Tae-yong ini, sebab klub ini pernah dirumorkan akan jadi pelabuhannya pada tahun 2023 ini. Rumor tersebut berkembang di awal tahun 2023, di mana Jeju United ingin memboyong Asnawi untuk memperkuat lini pertahanan. Kebetulan hingga musim 2023 telah berlangsung, Jeju United membutuhkan bek kanan baru sebagai bagian dari regenerasi timnya. Dan Asnawi menjadi opsi terbaru Jeju United musim ini. Jadi debutan di Timnas Indonesia U23, Muhammad Ragil termotivasi lebih. Pemain Bayangkara Football Club, Muhammad Ragil, memberikan komentar usai mendapat kesempatan bergabung ke Timnas Indonesia U23. Ia mengaku sangat senang dan termotivasi lebih untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda Muda. Muhammad Ragil mengatakan tidak menyangka bisa memperkuat Timnas Indonesia U23. Dia nilai itu berkat kerja keras saat berada di klub. Saya sangat senang, antusias, dan bersyukur bisa dipanggil masuk tim nasional, kata Ragil dilansir dari laman PSSI. Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan berusaha segera adaptasi dengan pola latihan sang pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekannya. Oleh karena itu dia siap berjuang selamat pemusatan latihan di Jakarta. Saya harap bisa bekerja keras, katanya. Ragil mengatakan akan berusaha menembus tim utama untuk ajang itu. Jadi, dia tidak gentar jika harus bersaing dengan pemain lainnya. Ikut bersaing juga bersama yang sudah senior-senior, ucapnya.